Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 9, Bagian 2. Begitu kata-kata Li Hanwol selesai, setiap murid bergerak ke depan menuju tongkat sihir yang mereka inginkan. Seperti yang diduga, sebagian besar murid elit dari kelas A sampai S berhasil beresonansi dengan tongkat itu seketika. Suara getaran terdengar dari segala arah. Dan di antara mereka ada murid-murid yang luar biasa. Wow, tongkat sihir yang dijinakkan oleh He Wonriang. Bukankah itu Achanta? Itu tongkat sihir tingkat menengah, bukan? Aku tidak percaya. Luar biasa. Para karakter utama mulai meraih tongkat sihir tingkat menengah yang biasanya hanya bisa dijinakkan setelah bertahun-tahun pelatihan. Hei, sepertinya kamu juga memilih tongkat sihir tingkat menengah? Apakah Pangeran Scarfen juga memilih tongkat sihir tingkat menengah? Putri Hong Bion memilih Helmer, tingkat menengah. Berapa banyak penyihir yang sudah mendapatkan lisensi resmi, namun hanya sedikit yang bisa memilih tongkat sihir tingkat menengah seperti yang dia pilih. Tahun ini benar-benar gila. Mata para murid bersinar cerah saat mereka melihat seruan kagum meletus di sekitar mereka. Apakah aku juga bisa melakukannya? Tidak, mungkin aku bisa memilih tongkat yang lebih baik, pikir beberapa murid. Jika mereka memilih tongkat sihir dengan tingkat yang lebih tinggi dari para jenius itu, maka perhatian dari menara sihir dan para profesor Archmage akan tertuju pada mereka. Dengan pemikiran seperti itu, cukup banyak murid yang berkerumun ke Ragnarok. Tongkat sihir tingkat atas menengah yang berputar pada porosnya sambil mengambang di udara. Tentu saja, sebagian besar dari mereka lebih merupakan karakter tambahan daripada karakter utama. Mereka menginginkan tongkat yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan karena tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri. Menjauh. Para murid yang berkumpul di sekitar Ragnarok mengalihkan perhatian mereka pada seorang yang berbicara, dan ketika menemukan Yuslek yang angkuh, mereka segera memberi jalan. Rupanya, karena dia termasuk dalam faksi Pangeran Jeremy Skelfen, auranya tampak cukup kuat. Dengan ekspresi penuh percaya diri, dia mengulurkan tangan ke arah Ragnarok. Getaran kuat bergema di seluruh aula. Oh, tidak mungkin. Apakah dia akan berhasil beresonansi dengan tongkat sihir tingkat atas menengah? Tidak mungkin. Yuslek, yang berkeringat deras saat berusaha mengendalikan Ragnarok, segera menutup matanya erat-erat. Pang! Sebuah ledakan mana kecil terjadi, dan angin sepoi-sepoi berhembus di seluruh aula. Uhuk! Yuslek, yang terlempar ke belakang akibat benturan, menatap tongkat sihir itu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Apa? Dia sama sekali tidak menyangka akan ditolak. Ekspresi bodoh di wajahnya menunjukkan harga dirinya yang hancur. Seseorang juga harus bisa mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Oh Tuhan, Yuslek duduk diam di lantai, sementara murid-murid lainnya mengintip dan mencoba membentuk koneksi dengan Ragnarok. Bang! 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 Sejak itu, suara ledakan terdengar berulang kali, dan baru setelah sebagian besar murid keluar dan gagal, mereka menyadari bahwa Ragnarok belum beresonansi sekalipun, dan semakin banyak murid yang mulai menyerah. Ya, menyerah akan lebih cepat. Karena pemilik tongkat sihir itu sudah ditentukan sejak awal. Ma Yuseong mendekati Ragnarok, dan matanya yang berkedip-kedip menunjukkan antusiasme yang langka. Para murid lainnya segera mulai gelisah. Hei, itu Yuseong. Apakah Ma Yuseong juga mencoba beresonansi dengan tongkat sihir itu? Bahkan jika itu Ma Yuseong, Ragnarok terlihat sulit. Namun, adegan berikutnya membantah kekhawatiran mereka. Ma Yuseong berhasil beresonansi dengan Ragnarok dengan terlalu mudah. Rahang para murid terbuka lebar saat Ma Yuseong menarik tongkat sihir itu dan mengayunkannya. Meskipun melihat keberadaan seorang jenius dengan mata kepala sendiri, itu tetap sulit dipercaya, seperti yang diharapkan darinya. Sementara semua orang fokus pada Ma Yuseong, aku memeriksa Edna. Menurut alur cerita dalam game, pemilik tongkat sihir tingkat tinggi lainnya, Argento, adalah Edna. Namun di sini, ceritanya berbelok. Ketika Edna menaklukkan Argento, itu akan memicu rasa penasaran Ma Yuseong, yang menjadi tertarik padanya dan keberadaan jenius lainnya. Mendorongnya untuk tertarik pada dirinya. Jika tidak, kemungkinan lain akan terungkap. Apa yang akan kamu lakukan, Edna? Wanita itu bukan bagian dari game. Kami harus mempertimbangkan kemungkinan navigasi ke arah yang berbeda dari yang seharusnya, karena Edna yang sebenarnya tidak terlihat dimanapun. Sekali lagi, Edna bergerak. Ayo, ambil Argento. Ayo. Ma Yuseong adalah harapan dunia ini, dan jika Edna menenangkannya dengan baik dan membawanya ke faksi yang benar, perkembangan masa depan akan lebih mudah.
Hal itu dikatakan ada kemungkinan besar akan ada akhir yang bahagia juga. Tapi kenapa? Dia sepertinya tidak tertarik pada Argento. Melihat kerutan di wajah Edna saat dia berjalan di antara tongkat sihir yang aneh, tampaknya dia sama sekali tidak tertarik pada Argento. Atau mungkin dia tidak menyadari keberadaannya. Itu tidak mungkin, karena dia adalah protagonis dunia ini dengan kemungkinan tak terbatas, dia bisa beresonansi dengan tongkat sihir manapun. Jika dia beresonansi dengan tongkat sihir yang aneh tanpa alasan, itu akan menciptakan kesulitan jika arc Mayus yang dihapus. Haruskah aku memberinya petunjuk? Namun, karena dia telah membaca novel aslinya, dia mungkin sudah memiliki gambaran kasar sejak awal. Mengetahui hal itu, dia mungkin memilih Arcanum, tongkat misterius yang terbukti membawa kerugian di awal, tetapi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di kemudian hari. Atau dia bisa memilih Tumultus, yang dipilih oleh Aisel dalam novel aslinya. Dan dia memilih jalur Reverse Harem. Karena ini terjadi, aku tidak punya pilihan selain diam-diam mendekati Argento. Berkedip, dengan diam-diam, berpura-pura tidak, aku mendekati Edna. Hah? Dia tampak terkejut ketika aku tiba-tiba muncul dari belakang. Aku tidak ingin terlihat oleh sang pahlawan, tetapi aku tidak bisa menahannya. Aku berbicara dengan suara yang sesopan mungkin. Kamu akan memilih tongkat sihir yang mana? Kemudian Edna mundur selangkah dengan sikap yang sedikit waspada. Hei, kenapa kamu penasaran dengan itu? Hah? Tidak, aku hanya berkeliling sendirian, jadi aku ingin membantu. Bukankah seharusnya kamu tidak mengurusi urusan orang lain dan memilih tongkat sihirmu sendiri? Apa? Sesuatu terasa aneh. Aku tahu bahwa Edna sangat mudah bergaul, karena dia akrab dengan bangsawan dan rakyat biasa. Tapi kenapa dia tampak menjaga jarak dariku? Aku tidak merasa pernah melakukan sesuatu yang terlalu mencolok. Namun, aku tidak bisa mundur sekarang karena aku sudah berbicara. Aku hanya mencoba membantumu memilih tongkat sihir. Kenapa kamu bersikap begitu kasar? Pilih tongkat sihirmu daripada ikut campur. Apapun yang aku katakan, Edna terus merespon dengan sikap yang keras. Apa yang harus aku lakukan? Hanya saja, menurutku ada tongkat sihir yang cocok untukmu. Apa yang kamu tahu? Edna menunjukkan ekspresi remeh pada hal itu, tapi itu tidak terlalu cocok karena wajahnya yang imut. Gila, apakah aku membuat kesalahan? Atau mungkin dia tidak tertarik pada karakter tambahan, seseorang yang bukan karakter utama pria? Aku tidak tahu kenapa dia waspada terhadapku, tapi aku harus mengatakan sesuatu. Aku menunjuk ke arah Argento dengan jariku. Aku mendengar banyak rumor tentangmu. Jika itu kamu, bukankah kamu bisa memegang tongkat sihir seperti itu? Tongkat perak yang tidak mencolok, tetapi ada sesuatu yang istimewa di balik kesederhanaannya. Sesuatu yang agung. Ketika aku menunjuk ke arahnya, mata Edna melebar. Argento? Ya, yang itu. Namun ekspresi Edna berubah aneh. Ada sesuatu yang mengganggu perasaanku, jadi aku memutuskan untuk menarik kembali tanganku. Perasaan yang berat, sesuatu dengan lembut menyentuh tanganku. Apa? Aku memeriksa tangan kiriku yang terulur. Sebuah tongkat perak tergeletak diam di bawah genggamanku. Tongkat itu tidak mencolok, tetapi keagungannya tersembunyi dalam kesederhanaannya. Argento? Kenapa ini ada di tanganku? Sebelum aku bisa memahami situasinya, Argento mengambil tindakan terlebih dahulu. Shoo! Sebuah suara resonansi yang sekeras Ragnarok milik Meyuseong bergema di seluruh aula. Dalam sekejap, keheningan menyelimuti seluruh aula, dan semua mata tertuju pada tangan kiriku. Aku menangis dalam hati, berkeringat deras. Ini, Edna? Aku benar-benar kacau. Sangat kacau.